Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Lulu Alif Masfia selaku Ketua Pelaksana Webinar dan Award UNESCO 2024. Kepada Lulu Alif Masfia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pembina Forum Mahasiswa Sidoarjo, Bapak Febika Yogi Hermanto, SPD MPD, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Forum Mahasiswa Sidoarjo UNESA, Kak Adinda Nova Anggraini, dan yang saya hormati seluruh peserta webinar dan awarding UNESCO 2024 yang saya banggakan. Saya selaku Ketua Pelaksana Webinar dan Awarding UNESCO 2024 dengan tema menyiapkan Gen Z menghadapi era Society 5.0 dan tantangannya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Semoga melalui kegiatan ini, kita semua dapat memperoleh ilmu dan inspirasi baru yang bermanfaat untuk masa depan kita bersama. Saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ataupun hal yang tidak berkenan bagi seluruh teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti rangkaian acara pada sore hari ini hingga selesai. Demikian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Terima kasih disampaikan kepada Lulu Alif Masfia atas sambutannya. Lalu sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adinda Nova Anggraini selaku Wakil Ketua Umum Formaza UNESA 2024. Sekaligus untuk membuka acara webinar pada sore hari ini. Kepada Saudari Adinda Nova Anggraini, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, tentunya. Baik, terima kasih atas waktunya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Bapak Pembina Forum Mahasiswa Sidoarjo UNESA, Bapak Febrika Yogi Hermanto SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Umum Mahasiswa Sidoarjo UNESA, Saudara Solikul Mauludin, dan seluruh panitia yang saya banggakan, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili Ketua Forum Mahasiswa Sidoarjo beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam mengikuti webinar dalam kegiatan NAESCO tahun 2024 ini. Saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau membantu dalam melaksanakan NAESCO tahun 2024 ini. Besar harapan saya dan teman-teman panitia semuanya, semoga kegiatan ini dapat berguna buat teman-teman yang sudah mau berpartisipasi di kehidupan yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili panitia yang bertugas. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kak Adina Nova ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum pemaparan materi ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib peserta webinar dan awarding NAESCO 2024. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, rename dengan format peserta underscore nama underscore asal instansi. Yang ketiga, peserta memasuki mentoring dengan mengklik tautan. Yang keempat, selama mengikuti webinar, peserta dan panitia wajib menggunakan background yang sudah disediakan sebelumnya. Yang kelima, berpakaian bebas dan rapi dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang keenam, Gak tahu peserta dia. diwajibkan Gak tahu aku maksudnya. untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Yang ketujuh, saat sesi tanya jawab, semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui menu chat pada aplikasi Zoom atau bisa melalui raise hand kemudian menyebutkan nama dan asal instansi. Yang kedelapan, sertifikat akan dibagikan kepada para peserta yang mengikuti acara dari awal hingga berakhirnya acara webinar. Untuk link daftar hadir akan dibagikan pada akhir acara. Link tersebut hanya akan aktif selama 60 menit atau sekitar 1 jam. Yang terakhir, peserta tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai, maka peserta tersebut tidak akan mendapatkan sertifikat. Baik teman-teman yang belum hadir nih, boleh diingatkan untuk segera join Zoom karena materi akan segera dimulai. Dan diingatkan juga kepada teman-teman sekalian untuk mengganti nama sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan pada tata tertib, yakni peserta underscore nama lengkap underscore asal instansi. Oke, gimana nih teman-teman? Udah siap belum mendengarkan materi dari pemateri kita? Sebelum itu, jangan lupa untuk menyimak dari awal hingga akhir, karena link presensi untuk mendapatkan sertifikat akan dibagikan di akhir acara, seperti yang tertera di tata tertib yang saya bacakan tadi. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi oleh Kak Sutrisno. Juga diingatkan kepada teman-teman untuk tetap on cam ya, menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan tema webinar kali ini adalah menyiapkan Gen Z menghadapi era Society 5.0 dan tantangannya, yang akan disampaikan langsung oleh Kak Sutrisno, yang akan dipandu oleh moderator kita kali ini, Kak Erika Nur Fadila. Kepada Kak Erika, waktu sudah tepat saya persilakan. Terima kasih kepada Kak Febriansyah selaku Master of Ceremony yang telah mempersilahkan saya untuk memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat sore semuanya.
Selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung di room Zoom meeting webinar sore hari ini. Semoga selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Tapi sebelumnya boleh dong ditulis dulu di kolom chat nama dan juga kota asal supaya kita saling kenal satu dengan yang lainnya. Baik, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erkan Fadila sebagai moderator dalam webinar dengan tema menyiapkan Gen Z menghadapi era Society 5.0 dan tantangannya. Oke, pasti di sini teman-teman sudah tidak sabar lagi berbincang-bincang hangat dengan pembicara hebat kita pada hari ini, yaitu Kak Sutrisno. Nyaman itu Namun, sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu pembicara hebat kita pada sore hari ini. Selamat sore, Kak Sutrisno. Halo, selamat sore. Bagaimana, Kak Sutrisno, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat senang berbincang-bincang dengan Kak Sutrisno, walaupun hanya di virtual. Baik, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkanlah saya sebagai moderator untuk membacakan CV dari beliau. Kak Sutrisno saat ini sedang menjalani S1 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Surabaya. Beliau memiliki pengalaman kerja dan organisasi menjadi koordinator survei freelance di lembaga survei Arum Dalut tahun 2023 hingga sekarang, menjadi divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat di KPU Kota Surabaya tahun 2023, menjadi Ketua Umum OSIS SMP Negeri 1 Mantub tahun 2016, menjadi Ketua Umum OSIS SMK Negeri 1 Lamongan di tahun 2019, menjadi Divisi Agama Kemanusiaan dan Sosial di HMP Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya tahun 2021 hingga Desember tahun 2021. Menjadi Ketua Umum HMP Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya tahun 2022, menjadi Ketua Umum BEM Visipol Universitas Negeri Surabaya tahun 2023, dan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Umum BEM Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga memiliki skill, minat, dan prestasi, diantaranya memiliki teamwork, leadership, negosiasi, problem solving, dan project management. Dan juga beliau memiliki berbagai prestasi, diantaranya juara 1 motivator muda Jawa Timur, juara 1 Dai Polres Lamongan, juara 1 Dai Ibnu Kabupaten Lamongan, juara menjadi Duta Lingkungan Kabupaten Lamongan. Dari CV pemateri kita sudah terlihat bahwa pemateri kita kali ini sangat luar biasa sekali dengan segala pengalaman dan juga prestasi yang sudah beliau raih. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi dan penasaran dengan apa yang akan Kak Sutrisno bagikan untuk teman-temannya, teman-teman semuanya. Diharapkan kepada teman-teman untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung, dan dimohon kepada teman-teman untuk tidak mengaktifkan mikrofon, dan juga diharapkan teman-teman aktif pada saat sesi tanya jawab nantinya. Baik, langsung saja kita akan menyaksikan dan belajar bersama dengan Kak Sutrisno. Kepada Kak Sutrisno disilahkan untuk dapat memaparkan materi selama 30 menit ke depan. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon izin untuk PPT-nya bisa ditampilkan ya teman-teman panitia. Yang saya hormati Ketua Umum Formasda, rekan-rekan panitia, dan seluruh hadirin yang hadir mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini.
sangat luar biasa sekali. Kali ini saya diberikan amanah untuk bisa memberikan materi bagi kawan-kawan semua. Ini saya akan sharing aja, tidak berniat menggurui kawan-kawan semua. Hal yang terpenting dari materi ini adalah bagaimana tindak perilaku dari kawan-kawan semua agar nantinya dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, apalagi kemarin TOR yang dikirim panitia luar biasa sekali, karena kita akan membahas bagaimana Gen Z di era Society 5.0. Nah, ini adalah materi yang cukup menarik, artinya kita sebagai generasi muda di era Society, era 5.0, apakah sudah siap untuk menjalani ini? Apakah bisa menjadi orang yang siap untuk bisa melaksanakan apa yang kita laksanakan, apa yang kita cita-citakan? Nah, kita bahas tuntas bersama saya nanti akan bisa bersama kawan-kawan untuk berdiskusi bareng terkait dengan apa yang menjadi peran generasi muda saat ini, Gen Z di era 5.0. Next. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana data yang ada di Indonesia terkait dengan generasi Z. Untuk data yang pertama, saya ingin melihat bahwasannya data dari BPS terkait dengan populasi Gen Z yang ada di Indonesia, bahwa Gen Z yang lahir antara tahun 97 hingga 2012 itu mendominasi dengan jumlah sekitar 74,93 juta. Jadi jumlah generasi muda di Indonesia yang tergolong Gen Z yang lahir antara tahun 97 hingga 2012 itu sekitar 74,93 juta jiwa. Atau dalam persentase kalau kita jadikan menjadi per 100, itu sekitar 27,94 dari populasi warga penduduk bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya ini sangat luar biasa sekali bahwa generasi Z, Gen Z yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Sehingga kawan-kawan bisa tahu bahwa dengan banyaknya Gen Z ini, ya kan, apakah ini akan menjadi sebuah dampak baik, positif, atau negatif? Nah, ini kan yang nanti akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kawan-kawan semua. Artinya apakah kita sudah siap? Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan dan akan kita bahas di selanjutnya. Data yang kedua, saya di sini datanya mengambil langsung pada serapan kerja dari generasi Z. 22,25 dari total 44,47 juta anak muda yang berusia 15 sampai 24 tahun belum bekerja. Nah, ini data dari BPS. Artinya, apakah Gen Z yang mendominasi populasi warga negara Indonesia ini serapan kerjanya masih sedikit? Nah, ini nanti akan kita bahas juga bagaimana arah ke depan sebagai landasan bagaimana generasi Z itu bisa berkarya dengan baik. Selanjutnya, ada juga saya menggunakan data pengguna internet terkait dengan Gen Z ini. 35% dari Gen Z itu menggunakan internet dalam satu hari itu lebih dari 6 jam. Artinya kita bisa lihat bahwa generasi Z yang ada di Indonesia itu dalam menggunakan internet itu sangat luar biasa sekali. Untuk panitia dibisukan ya, untuk yang ini. Di on mic-nya mohon. Oke, lanjut bahwa Gen Z ini menggunakan internet lebih dari
6 jam per hari. Nah, ini peluang apa tantangan terkait dengan data ini? Artinya kita bisa melihat data Gen Z yang ada di Indonesia, kita populasinya sangat banyak. Serapan kerjanya dikit, tetapi penggunaan internet itu lebih dari 6 jam dari setiap hari. Nah, ini menjadi data awal sebagai landasan kita untuk ke slide selanjutnya. Next. Next. Halo, panitia. Oke. Ini ada 2 poin, akses informasi sama lifestyle. Oke, yang pertama saya ingin berbicara ini data dari risetnya Tirto ya, yang berlangsung di tahun 2017. Itu ada di Jakarta, risetnya dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Tangerang, dan Denpasar. Itu yang pertama saya ingin melihat dari akses informasi terlebih dahulu. Gen Z 35,2% memilih menggunakan media sosial. Rata-rata mengakses internet 3-5 jam per hari. Kurang lebih 90% mengaksesnya lewat handphone. Instagram dan lain itu paling sering diakses. Yang kedua, terkait dengan gaya hidup. Lebih dari 90% itu membeli produk. Belanjaan mereka itu di mall, pusat belanja dan pasar. 70% memutuskan sendiri merek yang mereka beli seperti Adidas, Nike, Zara yang paling umum dipilih. Untuk kulinernya, mereka lebih suka makan makanan cepat saji seperti KFC, McD, dan lain-lain, makanan cepat saji. Kita bisa melihat data terkait dengan hiburan juga, bagaimana Gen Z ini melakukan streaming musik dan pop musik barat. Itu sangat digemari juga. Terkait dengan menonton film, 61% itu bermain game 1-3 jam per hari. Mayoritasnya itu main game online yang berbasis aplikasi, sehingga membutuhkan internet. Terkait dengan liburan, mereka juga banyak memilih liburan di dalam negeri. 60% memilih liburan dari keputusan orang tua, dan transportasi utama berlibur menggunakan mobil pribadi. Oke, next. Kita lihat untuk sekarang yang pertama saya ingin membedah melalui dari akses informasinya terlebih dahulu, kawan-kawan. Kita bisa melihat bahwa di sini Gen Z itu media sosial itu menjadi akses utama bagi mereka. Artinya apa? Artinya adalah kita melihat bahwa sekarang mulai dari bangun tidur, kawan-kawan yang hadir di sini yang dibuka adalah pasti gawainya terlebih dahulu, handphonenya terlebih dahulu. Yang dibuka pasti itu. Kamu mungkin nggak lihat apakah sudah di-chat temennya, scroll TikTok, scroll Instagram, lihat WA. Pasti itu yang dilakukan. Saya tahu karena saya juga Gen Z, kawan-kawan. Sehingga ini bisa akan melihatnya bagaimana melihat kawan-kawan ini benar-benar menjadi pribadi yang instan, apakah generasi yang memang generasi penerus yang hebat untuk menduduki bangsa ini. Terkait dengan lifestyle, kita bisa akan melihat bahwa di sini Gen Z itu gaya hidupnya lebih pragmatis. Kita bisa melihat bahwa generasi Z itu dalam gaya hidup itu sangat pragmatis sekali, tanpa melihat adanya proses yang jelas. Gen Z juga paling bisa bahwa mereka itu ingin mendapatkan sebuah pengakuan dari yang lain. Butuh eksistensi dong, namanya Gen Z. Lalu juga mereka juga memiliki sebuah ambisi yang besar. Oke, ini kita bisa lihat dulu. Ini kita bedah terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat.
Yang pertama terkait dengan akses informasi, media sosial sebagai akses utama karena kita melihat berita apapun itu sekarang, mohon maaf, televisi sekarang kurang digemari oleh kawan-kawan. Tapi sekarang yang ada di gawai itu, yang ada di handphone, nah ini yang menjadi hal yang sangat-sangat untuk bisa dinikmati oleh kawan-kawan semua, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, media-media sosial itu, Twitter, X itu termasuk juga. Next. Oke, kita bicara terkait dengan Gen Z. Setelah melihat data tersebut, setelah kita petakan terkait dengan gaya hidup, akses informasinya Gen Z, kita akan melihat, kawan-kawan, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari generasi Z yang ada di Indonesia itu sendiri. Ketika kita bisa melihat bahwa generasi Z adalah generasi yang pragmatis, mereka juga memiliki kelebihan ternyata, kawan-kawan. Kelebihannya mereka lebih berintelektual. Artinya akses informasi yang diterima dari media sosial, dari handphonenya itu sangat beragam sekali. Yang kedua, terbuka terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Gen Z sangat terbuka sekarang. Tidak bisa, karena eranya sekarang adalah era digital, sehingga sesuatu hal itu sangat terbuka sekali bagi generasi-generasi sekarang. Motivasinya terhadap sesuatu hal itu sangat tinggi sekali. Untuk memaknai segala sesuatu itu sangat tinggi. Rasa ingin tahu dari generasi Z itu sangat tinggi sekali kalau dibandingkan dengan generasi lainnya. Dan juga dalam melaksanakan banyak hal dalam satu waktu. Sekarang kawan-kawan yang ada di sini mungkin, karena kan ini acaranya kan webinar online. Pasti ini disambi-sambi juga sama kawan-kawan. Ada yang mungkin rebahan, ada yang mungkin sambil ngaji, saya dengar tadi, ada yang sambil apa. Nah ini loh, kelebihannya dapat melaksanakan banyak hal dalam satu waktu. Ini kelebihan Gen Z. Ngeri-ngeri sedap. Ya. Tapi mereka juga punya kekurangan, kawan-kawan. Ketika kita lihat, kelebihan itu pasti ada kekurangan. Ketika mereka merasa memiliki motivasi tinggi, melaksanakan apa yang mereka suka sendiri, pasti individualistis itu. Individualis. Ini rata-rata individualis, memikirkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan berkelompok, mereka sosialnya kurang, tidak bisa fokus. Karena apa? Karena yang namanya Gen Z itu pasti banyak yang akan dimau. Karena kita bisa mengakses informasi dari media sosial dan itu sangat banyak sekali. Sehingga titik fokus untuk kita melaksanakan apa yang kita inginkan itu menjadi sangat banyak sekali cabangnya. Dan juga Gen Z adalah orang yang suka dengan instan. Sesuatu hal instan itu pasti akan disukai oleh Gen Z. Karena kita melihat bahwa Gen Z ini adalah orangnya adalah suka sesuatu yang cepat. Kurang menghargai proses. Pragmatis tadi. Sehingga menjadikannya kurang menghargai proses. Dan juga emosinya labil. Artinya mereka dipengaruhi oleh media itu sendiri. Yang masuk pada otaknya generasi Z. Itu menjadikan kita lebih pragmatis dan juga kurang menghargai proses sehingga emosi menjadi labil sekali. Ini terjadi pada Gen Z. Sekarang kita bisa lihat bagaimana yang sangat luar biasa sekali kasus saat ini mental health di kalangan siswa, pelajar maupun mahasiswa. Luar biasa sekali. Kasus bunuh diri para pelajar, para mahasiswa sangat berat, sangat tinggi sekali angkanya. Ini menunjukkan bahwa adanya suatu hal yang memang menjadi tekanan bagi kawan-kawan Gen Z ini. Karena emosinya labil. Mereka mendapatkan banyak informasi dari media itu sendiri. Sangat terpengaruh. Next. Nah, ini. Setelah adanya kekurangan kelebihan itu, dalam rangka menghadapi era society 5.0. Nah, kalau kita berbicara society 5.0 ini adalah sebuah inovasi ya, bagaimana di aja nanti uangnya aku ganti, oke? Kalau nggak punya uang,
mewujudkan masyarakat yang berwawasan ke depan dan mendobrak stagnasi. Perubahan yang nyata saat ini tangan kita hadapi dengan pusatnya perkembangan AI, Artificial Intelligence. Dalam berbagai bidang, sangat dimudahkan sekali era saat ini, society ini. Artinya kita sangat dipermudah sekali oleh teknologi. Semua bisa kita laksanakan, semua bisa kita lakukan dalam satu handphone. Artinya apa? Dalam menghadapi ini, kita juga harus mempunyai keterampilan digital. Artinya apa? Kita harus memiliki pemahaman teknologi baru yang saat ini ada, yang akan kekal di dunia ini. Itu adalah sebuah perubahan. Berubah terus kehidupan ini. Sekarang eranya 5.0, keterampilan digital itu harus kita kuasai, kawan-kawan. Agar nanti kita tidak ketinggalan zaman dan kita tidak menjadi orang yang jauh dari peradaban. Ini sudah menjadi peradaban baru. Teknologi baru, media baru sangat luar biasa sekali. Selain itu juga dibutuhkan sikap adaptif ya, kawan-kawan. Sikap adaptif ini adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Banyak hal yang harus disesuaikan secara cepat dan tepat melalui sikap kita. Kalau ini sampai tidak bisa kita laksanakan dalam menghadapi era society ini, kita akan kalah. Selanjutnya ada juga kesiapan mental. Nah, terkadang ini juga menjadi masalah juga ketika teknologi sudah sangat luar biasa sekali masuk ke dalam otak kita, meracuni kita, kita terpengaruh. Ketika mental tidak siap, maka akan menjadi mental health. Maka akan menjadi kesehatan mental yang akan terganggu. Ini yang agak susah sebenarnya, kawan-kawan. Karena memang ini juga harus kita persiapkan juga terkait dengan kesiapan mental. Next. Nah, ini. Ketika dengan kondisi tersebut, kita sudah tahu bagaimana menghadapi era society 5.0. Artinya, sebagai seorang pemuda yang lahir menjadi generasi Z, kita harus punya karya yang bisa kita katakan sebagai produktivitas dari seorang pemuda itu sendiri. Percuma kalau kita nggak punya karya, tetapi kita hanya nyinyir, kita hanya memanfaatkan teknologi itu hanya sebagai hiburan terhadap diri kita, tapi kita tidak punya sebuah karya, kita tidak punya sebuah ide inovasi yang bisa kita terjemahkan dalam berbagai hal. Harusnya Gen Z itu adalah orang-orang yang kreatif ya. Jadi karya inovasi itu adalah sebuah proses dari pengembangan ide baru, konsep yang membawa perubahan positif. Ini kita harus punya itu. Karena yang jelas adalah solusi terhadap tantangan yang sekarang semakin kompleks, itu kita harus mempunyai daya tawar tinggi. Seperti data yang saya katakan di awal, Gen Z itu terserap kerja minim. Nah, artinya apa? Ketika serapan kerja minim, artinya tidak punya keterampilan. Artinya ini loh kita pentingnya mempunyai sebuah karya inovasi itu sendiri. Kita punya nilai jual, kita punya daya tawar, solusi terhadap tantangan yang semakin kompleks sampai saat ini. Dan juga dari peningkatan kualitas hidup, kesempatan ekonomi, itu juga menjadi hal yang sangat penting juga. Karena apa? Karya inovasi itu akan dihargai menjadi sebuah karya yang besar, karya yang hebat dari kita itu sendiri. Bukan kok karya kita dari orang lain, tetapi ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Adaptasi terhadap perubahan itu sendiri dan juga pemberdayaan masyarakat. Gen Z itu sangat diuntungkan dengan bonus-bonus demografi yang ada saat ini melalui media sosial, internet, dan lain sebagainya, digitalisasi yang ada saat ini memudahkan Gen Z untuk melaksanakan segala hal, terutama dalam bidang karya inovasi itu sendiri. Harapannya Gen Z itu bisa menjadikan itu menjadi peluang, bukan hanya menjadi ancaman, tapi ini ada peluang dari Gen Z untuk melaksanakan bahwa kita bisa menjadi hal-hal yang positif untuk kedepannya. Next. Nah, ini yang terakhir sebenarnya kawan-kawan. Dalam pengembangan karya inovasi yang perlu kawan-kawan tekankan dan kawan-kawan laksanakan bahwa yang jelas kita harus memahami bagaimana sebuah tantangan dan peluang. Artinya adalah
dalam pengembangan karya inovasi ini, kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang berbau intelektual, mencari ilmu, kegiatan-kegiatan yang memang posisinya untuk sebagai hal menambah skill kita, itu harus kita laksanakan. Kita harus asah setiap hari. Menggunakan teknologi secara kreatif, kolaborasi jaringan. Ini juga sangat penting sekali, menjaga jaringan, berkolaborasi dengan organisasi lain, berkolaborasi dengan orang lain. Sekarang itu eranya seperti itu, bukan kok era yang selalu berkompetisi, tetapi eranya sekarang itu sudah harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Fokus pada masalah spesifik dan juga memikirkan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Dan juga kita harus terus belajar dan beradaptasi, jangan takut gagal. Gagal adalah bagian dari proses inovasi itu sendiri. Bertindak dan mengimplementasikan ide, bangun branding, visibilitas. Ikuti kompetisi dan program inovasi. Inilah strategi pengembangan karya inovasi ya kawan-kawan. Artinya yang terpenting saya di sini hanya bisa memotivasi kawan-kawan bagaimana strategi mengembangkan karya inovasi. Artinya adalah sebagai generasi muda itu kita tidak mageran ya kawan-kawan. Sehingga kalau kawan-kawan mahasiswa kalau ingin meningkatkan kualitas intelektualnya ya bisa dengan cara menulis, mengasah skill menulis, kita upload di jurnal. Itu yang harus kita laksanakan kawan-kawan. Dan juga skill-skill yang memang itu bisa menunjang dari nilai yang ada di diri kita. Ini juga menjadi hal yang sangat penting juga. Artinya kita bisa mempunyai nilai skill design, nilai skill copywriter, public speaking, itu harus kita branding karena sekarang eranya digital dan teknologi. Artinya harapan kita semua adalah Gen Z itu tidak dikatakan sebagai generasi yang mageran, generasi yang hanya pragmatis gitu loh. Gen Z harus bisa menguasai perkembangan zaman, Gen Z harus bisa menjawab tantangan zaman yang ada saat ini. Saya kira itu cukup sekian dari saya, nanti saya kembalikan moderator dan terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sutrisno yang sudah memberikan materi atau pembelajaran yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap di dalam room karena kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Disilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa dengan raise hand dan memperkenalkan diri. Baik, untuk yang pertama dipersilahkan untuk Kak Benz. Dapat memaparkan pertanyaannya. Selamat sore. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah Mas. Perkenalkan, nama saya Ben. Saya berasal dari Universitas Tirtayasa. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Saya izin bertanya, Kak. Mengenai dengan tadi pendapat Kakak bahwa Gen Z itu jangan dikenal sebagai generasi yang mageran. Tapi carilah pekerjaan ataupun aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas. Seperti yang kita ketahui sekarang ini kan banyak sekali ya, Kak. Contohnya influencer-influencer yang sepertinya kelihatan mudah pekerjaannya dan juga duitnya cepat. Sehingga minat. Kalau ditanya sekarang minat-minat generasi Gen Z itu cita-citanya apa? YouTuber, TikToker, influencer, dan lain sebagainya. Sudah semakin menipis gitu kemampuan akan untuk melakukan pekerjaan yang lain gitu, Kak. Kira-kira pekerjaan seperti apa, Kak? Yang aktivitasnya masih menggunakan tenaga dan juga pemikiran supaya tetap dapat bertahan
di tengah gempuran otomatisasi. Karena sekarang ini juga kan adanya munculnya fenomena AI, yang mana itu akan sangat memukul dan berdampak pada permintaan tenaga kerja di industri itu sendiri. Lalu juga adanya keterbatasan lahan. Apakah menjadi petani milenial itu adalah suatu hal yang realistis, atau ada jenis usaha atau sektor lain yang bisa digeluti anak muda? Untuk sementara demikian, terima kasih. Baik, kira-kira bagaimana Kak Sutrisno? Apakah pertanyaan kita tampung terlebih dahulu atau langsung dijawab oleh Kak Sutrisno? Boleh langsung dijawab biar tidak lupa ya tadi. Ya, baik. Jadi lebih ke arah apakah ada pekerjaan yang memang bisa ini kan ya. Karena sekarang kita itu terkotak-kotakkan kan Genji ini. Selalu kalau ngomong Genji menjadi konten kreator dan sebagainya. Sebenarnya gini kawan-kawan, kalau saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang konten kreator itu, mereka juga berpikir gitu loh. Artinya bagaimana mengonsep konsep itu menjadi yang lebih kreatif. Artinya saya punya kawan juga yang memang bekerja sebagai media sosial spesialis di berbagai perusahaan karena memang saya kan program studinya ilmu komunikasi. Saya konsen di sana. Saya bertanya kepada kawan-kawan yang memang sudah bekerja di dunia tersebut. Rata-rata kita sekarang itu sudah terkotakkan bahwa Gen Z itu sesempit itu peluang kerjanya, gitu loh. Padahal sebenarnya masih banyak hal yang kita bisa jadikan ladang cuan untuk bisa dijadikan pekerjaan. Artinya adalah saya kalau bicara sama kawan-kawan adalah masih banyak sekali ladang-ladang yang masih bisa kita gunakan. Artinya adalah kita memang dituntut berpikir untuk kreatif karena sekarang ini eranya adalah era digital. Kalau kita nggak menggunakan digitalisasi, kita akan ketinggalan dan kita akan habis gitu loh. Kita dituntut untuk bisa menjadi seorang yang lebih profesional. Tenaga-tenaga ahli sangat dibutuhkan sekali sekarang ini. Kalau mau menjadi seorang petani milenial, itu bukan hanya kita menanam padi, kita panen, selesai. Kan nggak seperti itu sekarang. Artinya kalau memang menjadi petani milenial, ya kita semakin bagaimana cara kita untuk memasarkan padi yang kita dapatkan melalui media digital. Itu kita harus mulai itu kan sebenarnya kalau sekarang itu bukan hanya menjadi seorang petani, kalau kita bisa melihat studi kasus gitu, ada seorang peternak milenial, Mas Tia itu yang ada di Jogja. Nah itu kan peternak sapi yang selain ya sekarang YouTube-nya sudah ini ya sudah berhenti, tetapi dulu waktu booming-boomingnya itu seringkali trending itu YouTube-nya Mas Tia Hermawan itu, kalau kawan-kawan tahu. Itu kan menjadi peternak kan, artinya peternak adalah pekerjaan orang tua sebenarnya oleh generasi-generasi yang memang sudah sepuh, generasi yang sudah tua, tetapi oleh Mas Tia Hermawan ini melalui setiap farm. Iya kan? Nah, ini kan menjadi hal yang memang sangat luar biasa, menjadi nilai lebih, ada sebuah nilai lebih. Kita bisa belajar peternakan melewat situ. Nah, ini kalau ini kan ada perbedaan kalau memang peternakan, pertanian, hal-hal yang memang dilakukan oleh orang-orang tua dulu, tetapi yang dipegang orang tua itu sangat berbeda dengan yang dipegang oleh anak muda. Karena kita ada inovasi, ada sebuah hal yang kreatif untuk bisa dilaksanakan. Nah, artinya kita dituntut untuk itu. Kita ambil celah, kawan-kawan. Kita ambil celah dan saya yakin pemikiran Gen Z sangat kreatif sekali dan pasti akan bisa melaksanakan itu. Cukup, moderator. Baik, terima kasih Kak Sutrisno. Selanjutnya mungkin dari Kak Mahira dipersilakan untuk dapat memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mahira Kaisa dari UPNPJ. Saya ingin bertanya, jadi kita sebagai mahasiswa itu kadang minder banget sama teman-teman yang lainnya. Mungkin udah banyak yang di organisasi sini, udah magang, udah kerja, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita ngelihat kita yang udah masih gini-gini aja dan kita ingin berkembang nih, dan kita ingin bertahan di era Gen Z ini, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berkembang dan bertahan di era Gen Z ini? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Langsung aku jawab aja. Sederhana, sebenarnya lakukan saja apa yang menjadi cita-cita kita. Langsung dimulai apa yang menjadi cita-cita kita, skill-skill kita. Kalau kita sukanya di editing video, kita buat konten, mulai saja.
takut karena jelek dan lain sebagainya, itu semua proses. Makanya saya katakan tadi Gen Z itu kebanyakan pragmatis, takut. Padahal kalau kita mulai dari awal, kita nggak ada ketakutan untuk itu. Kita mulai saja. Kritikan, cemooh dari orang lain, itu adalah pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik. Artinya kita akan bisa terus berbenah, gitu kan. Nah, itu adalah pelajaran kehidupan sebenarnya kalau kita berbicara seperti itu. Sering kali saya katakan seperti itu karena saya dulu dari segi public speaking buruk sekali, kawan-kawan. Untuk memulai maju ngomong di depan orang itu sangat takut sekali. Tapi semua itu terasa karena sebuah proses. Sebuah proses sehingga kalau saya boleh cerita kehidupan saya sebelum saya dulu, karena saya juga konsen juga di public speaking ya, sebelum menang di DAI Motivator Jatim, itu juga pernah kalah ketika mengikuti lomba-lomba seperti itu. Artinya semua butuh proses. Nah, proses ini adalah kita langsung mulai aja. Kalian yang pengennya seperti apa langsung dimulai, kita berkarya, wujudkan inovasi sebuah karya kita dalam sebuah hal yang memang kita sukai. Dan nggak ada, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda kita akan ketinggalan sama yang lain. Mulai sekarang lakukan, dan lakukan. Titik. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Sutrisno. Selanjutnya ini ada di room Zoom, yaitu dari Kak Anggita Cindy dari Universitas Negeri Surabaya. Pertanyaannya adalah, mengenai kekurangan Gen Z, terdapat sikap yang individualis. Lalu bagaimana ya Kak cara menghadapi sikap individualis yang ada dalam diri kita sendiri? Baik, itu pertanyaan Kak Sutrisno. Oke, menghilangkan sikap individualis itu kalau dari saya adalah karena saya orang organisasi ya. Kita mengikuti organisasi, kita berinteraksi dengan orang lain. Kita harus belajar peduli terhadap orang lain. Artinya adalah jangan merasa diri kita itu sendiri. Kita harus sadar bahwa kita itu makhluk sosial yang perlu bantuan orang lain. Manusia diciptakan itu yang namanya kebaikan itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Artinya kita harus sadar dalam diri kita. Kalau mau cara ya paling mudah adalah dengan berorganisasi, dengan berinteraksi dengan orang lain satu dengan yang lain ya. Ini yang menjadi hal yang sangat penting bagi kawan-kawan sehingga nanti kawan-kawan itu bisa menjadi orang yang sangat humble, orang yang sangat peduli, bukan pada sikap individualis itu. Artinya individualis ini sikap yang memang kurang kan. Tapi kalau kita paksa dengan berorganisasi, kita akan belajar bagaimana memahami orang lain, berorganisasi dengan orang lain, itu kan menjadi penting. Ya mungkin cukup itu. Aku tuh dengan cara nanti itu. Baik, terima kasih Kak Sutrisno. Enggak sih. Mungkin dari yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Baik, mungkin sudah cukup ya Kak. Terima kasih kepada Kak Sutrisno yang sudah berkenan untuk sharing-sharing sama kita semua pada hari ini. Pastinya banyak sekali insight yang kita ambil dari Kak Sutrisno. Yang pasti, tantangan utama yang dihadapi generasi Z adalah tekanan untuk beradaptasi dengan laju perubahan teknologi yang sangat cepat. Mereka dibesarkan dalam lingkungan digital yang terus berkembang, di mana mereka terus memperbarui keterampilan teknologi mereka agar tetap relevan dalam pasar kerja yang kompetitif. Dengan perubahan teknologi yang begitu cepat, generasi Z dihadapkan pada kebutuhan untuk menjadi pembelajar seumur hidup agar dapat bersaing dalam ekonomi global yang terus berubah. Selain itu, generasi Z juga dihadapkan pada tantangan kesehatan mental yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi yang berlebihan. Mereka seringkali merasa tertekan oleh tekanan sosial media, standar kecantikan yang tidak realistis, dan perbandingan yang konstan dengan orang lain. Ketergantungan pada media sosial juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan masalah kesehatan mental lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, seperti memiliki pemahaman dapat ditangani seperti memiliki pemahaman teknologi baru, mempunyai sikap adaptif, dan juga kesiapan mental untuk menghadapi tantangan dan rintangan. Baik, terima kasih banyak
kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Erika Fadila sebagai moderator pada acara webinar hari ini yang pastinya saya mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Kak Sutrisno yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara. Mudah-mudahan menjadi ladang keberkahan untuk Kak Sutrisno. Dan pastinya kita semua mendapatkan pengalaman serta ilmu bagi teman-teman semuanya. Yang pastinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum sesi pemaparan usai, saya akan mengirimkan link presensi. Diharapkan teman-teman untuk mengisi link yang akan dikirim di room chat Zoom. Baik, karena sesi pemaparan materi pada hari ini telah usai, saya Erika Fadila sebagai moderator pamit undur diri dan waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Kak Febriansyah selaku Master of Ceremony. Sorry. Oke, tak coba ya, pakai ini ya. Coba kita pakai DN, DM-nya sama dengan Baik, terima kasih Kak Erika atas selaku moderator. Juga terima kasih disampaikan kepada Kak Sutrisno atas pemaparan materi yang sangat-sangat luar biasa di sore hari ini. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbiolis untuk pemateri. Langsung saja kepada Kak Trisno dimohon untuk bersiap. Bersiap, Bu. Baik, untuk Kak Trisno kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke, siap-siap. Terima kasih. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Sutrisno atas sesi dokumentasinya. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbiolis untuk para pemenang NESCO 2024 tingkat mahasiswa. Untuk para peserta dimohon tunggu sebentar karena link Gform-nya lagi ada bermasalah. Jika udah teratasi nanti bakal dikirim lagi. Terima kasih.
Penyerahan sertifikat secara simbolis kepada para pemenang harap ditunggu sebentar ya, karena lagi ada masalah dari operatornya. Terima kasih. Recording stopped. Aku pulang, Mak. Dan ini adalah awarding buat para pemenang NESCO 2024 untuk tingkat mahasiswa dan tingkat SMA. Mohon disimak dari awal hingga akhir. Terima kasih. Juara 3 untuk tingkat mahasiswa. 3, 2, 1, 0. Selamat kepada kelompok Makbul dari Universitas Hasanuddin telah meraih juara 3. Juara 2 diraih oleh 3, 2, 1, 0. Selamat kepada kelompok Merah Putih dari Universitas Negeri Surabaya telah meraih juara 2 pada acara ini. Dan juara 1 diraih oleh 3, 2, 1, 0. Selamat kepada grup ITB dari Institut Teknologi Bandung. Selamat telah meraih juara 1 pada tingkat mahasiswa. Juara 3 untuk tingkat SMA diraih 3, oleh 2, 1, 0. Selamat kepada kelompok Pieris dari SMA N5 Denpasar. Juara kedua diraih oleh 3, 2, 1, 0. Selamat dari kelompok Canggut Tim dari SMA N4 Denpasar. Dan juara 1 untuk tingkat SMA diraih oleh 2, 1, 0. Selamat untuk kelompok Orel Candy dari SMA Al Islam Krian. Atas kemenangannya saya ucapkan selamat untuk tingkat mahasiswa dan tingkat SMA.
Selanjutnya adalah sesi dokumentasi oleh para pemenang tingkat SMA maupun tingkat mahasiswa. Kepada juara 3 untuk tingkat mahasiswa, juara 3 dari kelompok Makul atas nama Andi M. Yusuf Universitas Hasanuddin dipersilakan untuk melakukan sesi dokumentasi beserta sertifikat. Kepada kelompok Makul dari Universitas Hasanuddin, apakah hadir pada acara webinar kali ini? Sekali lagi untuk kelompok Makul dari Universitas Hasanuddin atas nama Andi M. Yusuf atau perwakilannya diharap untuk melakukan sesi dokumentasi. Apakah hadir kelompok Makul dari Universitas Hasanuddin? Panggilan terakhir untuk kelompok Makul dari Universitas Hasanuddin atas nama Andi M. Yusuf atau perwakilannya dimohon untuk melakukan sesi dokumentasi. Apakah perwakilannya atau Andi M. Yusuf hadir? Untuk juara 2 tingkat mahasiswa diraih oleh kelompok Merah Putih atas nama Randy Eko Kurniawan, Kinanti Rizky Putri, Mutiara Putri Ayu Prameswari dari Universitas Negeri Surabaya dimohon untuk melakukan sesi dokumentasi beserta sertifikatnya. Apakah nama-nama yang saya sebutkan tadi hadir pada acara webinar kali ini? Jika hadir dimohon untuk on cam ya.
Panggilan kedua untuk kelompok Merah Putih atas nama Randy Eko Kurniawan, yang kedua Kinanti Rizky Putri, yang ketiga Mutiara Putri Ayu Prameswari dari UNESA atau Universitas Negeri Surabaya, yang hadir pada acara webinar kali ini dimohon untuk melakukan sesi dokumentasi. Apakah hadir? Hadir, Kak. Oh, hadir ya. Tolong untuk raise hand ya, biar dipin sama para operator. Oke, sesi dokumentasi akan dimulai dalam 3, 2, 1. Oke, kita ulang sekali lagi. Yang belum on cam diharap untuk on cam ya, para pemenang juara 2. Untuk Kinanti, apakah bisa on cam? Oh, oke. Sepertinya Kinanti, oke. Karena sudah on cam semua, dokumentasi akan dimulai sekali lagi. Dokumentasi. Tiga, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih saya ucapkan kepada juara 2 dari UNESA. Selamat atas kemenangannya saya ucapkan. Lalu selanjutnya juara 1 acara UNESCO National Essay Competition diraih oleh Institut Teknologi Bandung atas nama kelompok Youth ITB dari atas nama Abdul Qolik. Apakah hadir? Sekali lagi. Aduh, lupa Mbak, lupa absen. Untuk juara 1 tingkat mahasiswa atas nama Grid ITB atas nama Abdul Qolik dari Institut Teknologi Bandung. Apakah hadir pada acara webinar kali ini? Jika hadir, dimohon untuk raise hand. Kurang absen tadi di kolom itu absennya. Tapi ini murah kamu. Aku ya, ya. Untuk pendidikan nggak apa-apa. Iya, maksudnya kayak daripada budget ya kan aku jajan oh iya, makanya sekarang kayaknya mikirnya kayak aku buat mas aku sih nggak ada Panggilan terakhir. Panggilan terakhir untuk juara 1 dari ITB atas nama ITB, Abdul Qolik. Apakah hadir? Atau perwakilannya hadir mungkin? Karena sesi dokumentasi akan dilakukan.
Sepertinya untuk juara 1 tidak hadir, maka kita akan alihkan ke juara 3 tingkat SMA. Untuk para peserta yang tidak menang akan tetap mendapatkan sertifikat ya, jadi tidak usah khawatir. Karena sertifikat itu dari presensi, jadi tolong mengisi untuk presensi ya teman-teman. Kalau tidak isi gimana? Kalau tidak isi tidak dapat sertifikat karena yang dapat sertifikat itu yang isi dan data-datanya juga dari link presensi. Jadi dimohon untuk para peserta tetap mengisi link presensi ya. Dan tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Terima kasih. Nilai untuk juara 3 dari kelompok Pieris atas nama Nima Dereska Julia Wardana, yang kedua Nadine Kirana Sukma, yang ketiga Nikomang Ayu Ratna Wulan Kusuma Sari dari SMA N5 Denpasar. Apakah hadir pada acara webinar kali ini? Jika tidak, mungkin perwakilannya bisa hadir. Lalu untuk teman-temannya apakah hadir pada acara webinar kali ini? Hadir, Kak.
Oke, juara dua. Oke, juara dua. Oke, juara dua dari Canggu Tim atas nama Nikadek Dwi Anggraini Kasih. Yang kedua, Nyoman Ayu Febrianti. Oke, dari SMA N 4 Denpasar, apakah hadir pada acara webinar kali ini? besar itu ya. Sekali lagi, untuk juara 2 tingkat SMA, nama Canggu Tim dengan anggota Nikadek Dwi Anggraini Kasih. Yang kedua, Nyoman Ayu Febrianti dari SMA N 4 Denpasar, apakah hadir pada acara webinar kali ini? Jika hadir, dimohon untuk resen karena sesi dokumentasi akan segera dilakukan. Selamat malam, Kak. Oh iya, hadir ya. Bisa minta tolong untuk on cam karena sesi dokumentasi akan segera dilakukan. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena masih di jalan, Kak. Oh, oke. Oke. Kalau gitu tolong resen aja ya, biar tahu keberadaannya, meskipun nggak on cam juga nggak apa-apa. Bisa minta tolong resen? Baik, Kak. Oke. Sesi dokumentasi akan dilakukan dalam 3, 2, 1. Selamat saya ucapkan untuk anggota dari Nikadek Dwi Anggraini Kasih sebagai juara 2 tingkat SMA acara NESCO 2024. Lagi saya ucapkan selamat. Lalu juara ke-1 diraih oleh kelompok Orel Candy, Nuzulia Cahyaning Raheni. Yang kedua, Salwa Fitiyah. Yang ketiga, Muhammad Rizal Kafidaloh dari SMAS Al-Islam Krian. Apakah nama-nama yang saya sebutkan tadi hadir pada acara webinar kali ini? Jika hadir, dimohon untuk raise hand ya, biar bisa dipin oleh para operator. Kali lagi, untuk juara 1 dari kelompok Orel Candy atas nama Nuzulia Cahyaning Raheni. Yang kedua, Salwa Fitiyah. Yang ketiga, Muhammad Rizal Kafidaloh dari SMAS Al-Islam Krian. Dimohon untuk raise hand ya, karena sesi dokumentasi akan segera dilakukan. Terima kasih. Hanaya Kire ya? Oke, bukan deh, gak ada nama Hanaya Kire. Adanya Raheni. Panggilan terakhir untuk juara 1 tingkat SMA atas nama kelompok Orel Candy dengan anggota Nuzulia Cahyaning Raheni. Yang kedua, Salwa Fitiyah. Yang ketiga, Muhammad Rizal Kafidaloh. Dimohon untuk on cam ya, karena sesi dokumentasi akan segera dilakukan. Oke, apakah udah siap untuk sesi dokumentasi?
Ya. Oke. Sesi dokumentasi akan dilakukan dalam 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang tingkat SMA maupun tingkat mahasiswa yang telah mengikuti acara NEXCO yaitu National Essay Competition 2024. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kemenangannya. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara telah kita lalui bersama-sama hingga sampailah kepada penghujung acara yaitu penutup. Semoga materi yang telah disampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian yang mengikuti acara secara aktif dalam kegiatan hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp grup ya teman-teman. Terima kasih. Emang ada orang yang namanya Handel Yusril lagi?